pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang ke-5. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Judul renungan kali ini, Kekuatan dalam Perjalanan, ditulis oleh Amy Boucherpai. Sahabat ODB, pada suatu musim panas, saya menghadapi suatu tugas yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Saya diminta untuk menulis tentang topik yang besar dengan tenggat yang pendek. Setelah beberapa hari berkutat sendirian, berusaha keras menuangkan buah pikiran saya ke atas kertas, saya merasa begitu lelah dan ciut, sehingga rasanya ingin berhenti saja. Seorang teman yang bijaksana bertanya kepada saya, "Kapan terakhir kalinya kau merasa disegarkan? Mungkin sekali-sekali kau perlu beristirahat dan menikmati makanan yang enak." Benar juga, pikir saya. Nasihatnya membuat saya teringat kepada Elia dan pesan mengerikan yang ia terima dari Isabel. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Meskipun tentu saja beban tugas saya sangat jauh dibandingkan pengalaman dahsyat sang nabi. Setelah Elia menang atas nabi-nabi palsu di Gunung Karmel, Isabel mengirimkan pesan bahwa ia akan menangkap dan membunuh Elia. Dan itu membuat Elia merasa putus asa dan ingin mati saja. Namun ia kemudian dapat tidur nyenyak, dan 2 kali dikunjungi malaikat yang membawakan makanan untuknya. Setelah Allah memperbaharui kekuatan fisiknya, ia pun mampu melanjutkan perjalanan. Sahabat ODB, saat perjalanan kita terasa terlalu jauh, mungkin kita perlu beristirahat dan menikmati makanan yang sehat serta mengenyangkan. Ketika lapar atau lelah, kita bisa dengan mudah tenggelam dalam kekecewaan atau ketakutan. Namun ketika Allah memenuhi kebutuhan jasmani kita lewat pemeliharaannya, sebanyak yang kita butuhkan di dalam dunia yang penuh pergumulan ini, kita dapat melanjutkan perjalanan untuk kembali melayaninya. Sahabat ODB, bila melihat ke belakang,
kapan Anda pernah berhenti sejenak untuk disegarkan sebelum melangkah kembali? Bagaimana Anda dapat mengenali tanda-tanda kelelahan yang Anda alami dalam pelayanan Anda? Allah Sang Pencipta, Engkau telah membentuk kami menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih untuk segala keterbatasan kami yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah, bukan kami. Mampukan kami untuk melayani-Mu dengan penuh sukacita.